Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat RC Explorer. Bertemu lagi di channel ini, semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas seputar tentang pemindahan ibu kota baru Indonesia. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ibu kota baru tersebut akan dinamai Penajam. Dikutip dari Jakarta, CNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo, Jokowi, beberapa waktu lalu telah memastikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur tetap dilanjutkan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas pun telah merampungkan master plan pembangunan ibu kota baru yang diperkirakan selesai dalam kurun waktu 15 hingga 20 tahun ke depan. Mulai tahun depan, pemerintah memang berencana membangun istana kepresidenan dan kantor pemerintahan. Rencana ini tentu akan bergantung pada pengesahan RUU pemindahan ibu kota yang ditargetkan selesai akhir tahun ini. Terlepas dari itu, kawasan ibu kota baru tentu memerlukan sejumlah infrastruktur wajib. Infrastruktur ini tentu bisa berada di dalam ataupun sekitar ibu kota negara. Jakarta, Kompas.com, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa proyek pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan terus berjalan. Jokowi menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRindo) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu tanggal 8 September tahun 2021. Disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanaannya akan terus dilaksanakan, kata Menko Airlangga usai pertemuan. Airlangga mengatakan, saat ini pemerintah dan DPR tengah menyiapkan undang-undang terkait ibu kota negara baru. Meski rencana proyek tersebut dipastikan terus berjalan, kata Airlangga, pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar. Pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan, ujarnya. Sebelumnya diberitakan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan petinggi partai politik koalisi. Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021. Presiden bersama para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol memastikan rencana pemindahan ibu kota negara tetap berjalan meski di tengah situasi pandemi virus corona. Kita menyadari kita masih dalam tahap pandemi COVID-19, tantangan ekonomi yang besar, tetapi kita tetap perlu memikirkan untuk mempunyai ibu kota negara baru, kata Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate. Juru bicara Presiden RI Fajrul Rahman mengatakan, Presiden sudah berencana menyerahkan surat Presiden Surpres terkait RUU Ibu Kota Negara Ibu Kota Baru kepada DPR. Oleh karenanya, dukungan partai yang ada di parlemen diperlukan. Soal ibu kota negara itu memang Presiden telah berencana menyerahkan surpres ke DPR untuk RUU IKN. Jadi dukungan dari partai tentunya diperlukan, ujar Fajrul dalam diskusi virtual pada Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021. Seperti diketahui, pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada April tahun 2021. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah memastikan lokasi titik Istana Negara untuk calon ibu kota negara baru yang baru berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara.
Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki berbagai kelebihan, mulai dari sumber daya alam penunjang perekonomian hingga kebudayaan penunjang pariwisatanya. Dikutip tribunwow.com dari situs resmi kutaikartanegara.com, Senin tanggal 26 Agustus tahun 2019. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km persegi serta luas perairan lebih dari 4.907 km persegi. Secara geografis, Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dengan berbagai daerah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 kecamatan yang di dalamnya terdapat 237 desa dan kelurahan. Kecamatan itu diantaranya Anggana, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu, Marangkayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Samboja, Sanga-Sanga, Sebulu, Tabang, Tenggarong, dan Tenggarong Seberang. Topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang sampai berbukit dengan medan landai hingga curam. Daerah dengan kemiringan datar hingga landai berada di wilayah pantai dan daerah Sungai Mahakam. Sedangkan dalam wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya berupa kawasan pegunungan dengan ketinggian 500-2000 mdpl. Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mayoritas adalah penduduk asli Kutai, Benuang, Tunjung, Bahai, Modang, Kenyak, Punan, dan Kayan. Ada juga masyarakat dari pendatang seperti Jawa, Bugis, Banjar, Madura, Buton, Timor, dan lain-lain. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar ada di sektor pertanian, disusul industri dan kerajinan, perdagangan, dan lain-lain. Pada bidang ekonomi, Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi sektor minyak dan gas bumi, lalu pertanian dan pertambangan. Berdasarkan data tahun 2010, sektor pertambangan menyumbang 83,84% bagi PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan sektor pertanian menyumbang 6,34%. Disusul dengan perdagangan dan hotel, 2,86%. Industri pengolahan, 1,28%. Bangunan 3,21%. Keuangan dan sewa, 0,38%. Serta sektor lain, 2,09%. Jika sektor perekonomian di atas dihitung tanpa migas, sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi dengan presentase 54,55%. Selain sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki keindahan alam berupa hutan hujan tropis yang diantaranya terdapat Sungai Mahakam serta anak-anak sungainya. Wisata alam yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain Pantai Pangempang di Muara Badak, Waduk Panji Sukarame di Tenggarong, hingga Pulau Kumala di Tenggarong. Pemindahan ibu kota negara ini memang terjadi pro dan kontra,
Ada yang setuju dengan berbagai alasan dan ada pula yang menolak dengan berbagai alasan. Jika Anda termasuk orang yang menolak, silahkan ungkapkan alasan Anda di kolom komentar. Dan jika Anda setuju, silahkan ungkapkan alasan Anda di kolom komentar.